Arsenal akan beri kontrak jangka panjang untuk dua bintang mudanya. Arsenal siapkan anggaran 200 juta pounds. Partey masih negosiasi dengan Arsenal, Barcelona siap bajak. Arsenal sepertinya perlu belajar dari Liverpool. Sesko si anak ajaib atau Gyökeres si mesin gol. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal akan beri kontrak jangka panjang untuk dua bintang mudanya. Arsenal sangat optimistis akan berhasil mengikat bek sayap mudanya Miles Lewis-Kelly dengan kontrak jangka panjang pada musim panas ini. Pemain berusia 18 tahun itu juga telah mendinginkan spekulasi ketertarikan dari raksasa Spanyol, Real Madrid, dengan menegaskan kecintaannya pada klub dan ambisinya untuk meraih trofi beruntun di London Utara. Lewis-Kelly yang menandatangani kontrak senior pertamanya pada Oktober 2023 dan akan berakhir musim panas tahun depan, sempat menjadi sorotan setelah Real Madrid dikabarkan memantau situasinya. Namun, Sun Sports melaporkan bahwa Arsenal tetap tenang dalam negosiasi yang sudah berlangsung sejak Januari dan berharap dapat menyelesaikan kesepakatan baru sebelum pramusim dimulai bulan depan. Direktur olahraga baru Arsenal Andrea Berta disebut-sebut terlibat langsung dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Selain Lewis-Kelly, Berta juga memiliki tugas untuk mengikat lulusan Akademi HLN lainnya seperti Ethan Nwaneri dan Bukayo Saka, serta bek kunci William Saliba dan Gabriel. Gelandang Ethan Nwaneri yang berusia 18 tahun, lulusan HLN lainnya yang meniti karir bersama Lewis-Kelly juga tengah dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Arsenal. Nwaneri yang telah tampil 37 kali di semua kompetisi musim ini dan mencetak 9 gol, merasa senang dengan keterlibatannya di bawah Arteta dan mempercayai sang pelatih dalam pengembangannya. Arsenal siapkan anggaran 200 juta pounds. Musim panas 2025 menjadi momen penting bagi Arsenal untuk memperkuat skuad mereka setelah menjalani musim 2024-2025 yang penuh tantangan. Mikel Arteta terus mempersiapkan perubahan besar guna mengatasi berbagai kelemahan yang muncul, terutama di posisi penyerang dan sayap kiri. Dengan dukungan finansial yang sehat, The Gunners siap melakukan pergerakan agresif di bursa transfer untuk kembali menantang gelar juara. Dari segi anggaran, Arsenal dalam posisi keuangan yang sangat baik setelah pendapatan besar dari penampilan di semifinal Liga Champions. Klub dikabarkan memiliki dana sekitar GBP 200 juta untuk belanja musim panas ini. Angka ini bisa bertambah jika beberapa pemain seperti Jakub Kiwior, Alexander Zinchenko, Reiss Nelson, dan Albert Sambiloko nggak dilepas. Musim panas 2025 menjadi titik krusial bagi Arsenal dalam membangun kembali skuad juara yang kompetitif. Dengan dukungan dana melimpah dan target transfer yang terukur, The Gunners berpeluang besar untuk kembali menantang dominasi Liga Inggris dan mencatat prestasi gemilang di Liga Champions. Kini tinggal bagaimana Arteta dan tim manajemen menjalankan rencana transfer mereka secara efektif agar mimpi tersebut terwujud. Partey masih negosiasi dengan Arsenal, Barcelona siap bajak. Spekulasi masa depan Thomas Partey terus bergulir. Gelandang Arsenal itu tengah menjalani negosiasi kontrak baru yang berjalan lambat, sementara Barcelona mulai bergerak untuk merekrutnya secara gratis atau bebas transfer pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Ghana itu akan berstatus bebas transfer pada akhir Juni jika tak mencapai kesepakatan baru dengan The Gunners. Laporan dari The Sun menyebutkan bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Arsenal berlangsung rumit dan belum menemui titik terang. Melihat situasi yang menggantung, Barcelona langsung memanfaatkan celah. Klub asal Katalan itu disebut telah menjalani komunikasi awal dengan perwakilan Partey untuk membahas kemungkinan kepindahan secara gratis ke Camp Nou mulai musim 2025-2026. Tak hanya Barca, mantan klub Partey Atletico Madrid juga memantau situasi sang pemain di London Utara. Menurut laporan yang sama, Partey sejatinya masih ingin bertahan di Arsenal. Ia dan keluarganya sudah merasa nyaman tinggal di ibu kota Inggris.
Namun, gelandang berusia 31 tahun itu menolak opsi pemotongan gaji yang signifikan. Ia menyadari kontrak berikutnya bisa jadi merupakan yang terakhir dalam karirnya dan berharap nilainya mencerminkan kontribusinya di musim lalu. Arsenal sepertinya perlu belajar dari Liverpool. Arsenal tidak boleh melakukan kesalahan lagi di bursa transfer musim panas ini. Jika ingin mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun, mereka harus belajar dari kesalahan masa lalu. Salah satu pelajaran penting datang dari keputusan melewatkan Alexander Isak 2 tahun lalu. Kini, striker Newcastle itu bernilai 150 juta euro, hampir 3 kali lipat dari harga release clause-nya dulu. Mikel Arteta butuh solusi kreatif untuk memperkuat lini depan. Membeli 2 striker sekaligus bisa menjadi jawabannya. Liverpool juga pernah melewatkan Isak ketika masih terjangkau. Kini mereka kesulitan mencari pengganti yang setara dengan Mohamed Salah. Arsenal tidak ingin mengulangi kesalahan serupa. Dengan membeli 2 striker sekaligus, mereka mengamankan masa depan lini depan. Fans Arsenal bisa berubah dari bertanya kapan beli striker menjadi striker mana yang akan main hari ini. Ini adalah kemewahan yang jarang dimiliki klub top. Investasi pada Sesko dan Gyökeres bisa menjadi pembeda untuk Arsenal. Keduanya memberikan solusi jangka pendek dan panjang untuk masalah gol. Jika berhasil, strategi ini akan dikenang sebagai momen penting kebangkitan Arsenal. Tapi jika gagal, bisa jadi pelajaran berharga lainnya dalam sejarah transfer The Gunners. Sesko, si anak ajaib, atau Gyökeres, si mesin gol. Benjamin Sesko dari RB Leipzig dan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Siapa yang pantas menjadi ujung tombak The Gunners? Pertanyaan ini menjadi dilema besar bagi Mikel Arteta dan manajemen. Sesko, back meteor yang melesat, telah lama menjadi incaran Arsenal. Penyerang muda asal Slovenia ini menceritakan 26 gol musim ini untuk klub dan negaranya. Perjalanan karirnya sebagai sebuah dongeng. Dari Red Bull Salzburg, menggantikan posisi Erling Haaland yang telah lebih dulu terbang tinggi, hingga kini bersinar di Leipzig. Meski baru berusia 21 tahun, pengalamannya di Liga Champions cukup mumpuni, mencetak 6 gol dalam 28 laga. Total 90 gol dan 25 assist dari 210 pertandingan menjadi bukti kualitasnya. Arsenal tergoda oleh potensi usia mudanya yang menjanjikan. Di sisi lain ada Gyökeres, mesin gol yang tak kenal lelah. Catatannya sungguh fantastis, 97 gol dalam 102 laga sejak bergabung dengan Sporting Lisbon. Musim lalu ia mencetak 54 gol dan 13 assist dari 52 pertandingan, termasuk hat-trick melawan Manchester City. Angka-angka ini bagi mimpi indah bagi setiap pelatih. Efisiensi golnya pun luar biasa, 1 gol setiap 79 menit, dengan tingkat konversi peluang mencapai 56%. Namun, pengalamannya di Liga Top Eropa masih menjadi tanda tanya. Jejak karirnya yang naik turun termasuk masa sulit di Brighton dan Swansea menjadi pertimbangan tersendiri. Meskipun mencetak 6 gol dalam 8 laga Liga Champions, penampilannya sempat melempem saat melawan Arsenal yang menang telak 5-1. Perbandingan keduanya bak pertarungan dua raksasa. Sesko, pemain muda berbakat dengan pengalaman Eropa, melawan Gyökeres, mesin gol ulung, dengan catatan impresif namun minim pengalaman di liga-liga top. Arsenal harus jeli memilih berinvestasi pada potensi jangka panjang atau mengandalkan jaminan gol instan. Keputusan ini akan menentukan arah perjalanan The Gunners musim depan. Pertarungan ini bukan hanya soal angka, melainkan juga soal strategi dan visi jangka panjang klub. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!